Ya. Persyaratannya apa Pak Sarif kalau pindahan? Oke, untuk persyaratan pindahnya biasanya eh, dari sekolah kami Al Muhyiddin itu mengirim surat pernyataan siap menerima siswa tersebut. Nah, dari surat keterangan itu dibawa oleh wali santri ke sekolah asal untuk kemudian diproses. Nah, nanti dari sekolah asal itu akan dilengkapi pengantar dan seterusnya. Nah, terus kemudian itu dibawa ke Surabaya, udah selesai. Tim guru Surabaya yang akan mengurusnya. Gitu. Bapak Ibu sebelum Anda memutuskan pindahan atau ngirim anaknya, Anda kalau perlu survei dulu. Ya, Anda betul. lihat dulu Anda cocok apa tidak, supaya ekspektasinya itu bisa selaras itu ya. Atau Anda Mhm. mungkin video call dengan Pak Sarif, gitu ya. Karena memang ini kita baru merintis Bapak Ibu ya. Anda jangan berharap ini sudah seperti pesantren yang sudah mapan begitu dengan gedung sekolah yang sudah mapan. Belum, kita belum seperti itu. Jadi saya harus terus terang pada Anda, ini baru rintisan, ini tahun pertama. Jadi ada yang tanya, Pak, ini akreditasinya A atau B? Saya nggak tahu, Pak. Pak Sarif gimana, Pak, akreditasinya? B, baru B. 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 Akreditasinya baru B, Bu. Hmm. Ya, jadi ini memang kami baru bereksperimentasi tahun ini. Ya, saya nggak ingin Anda punya ekspektasi yang sangat tinggi, kemudian sana, sana kok begini, kok begitu. Jangan ya. Ini kami baru merintis, makanya ini pun kita gratiskan, tidak eh, untuk orang yang sudah mampu, ini untuk anak-anak yang tidak mampu, dan insya Allah lah kami tikir dengan baik anak-anaknya, saya secara agamanya, secara sekolahnya, dan juga holistic personnya. Dan ini baru rintisan tahun ini, baru kita mulai ya. Mudah-mudahan saya bisa nanti 2 tahun lagi. Silakan Bu Eni. Silakan Bu. Ya. Itu ada yang tanya Pak Faiz, apakah orang tua boleh menjenguk? Boleh itu. Ya, Sangat boleh ya. sangat Di, boleh. kalau Anda tahu Bapak Ibu itu pesantren di tengah-tengah perumahan. Di Ah, tengah-tengah perumahan Beratang Binangun dekat Beratang. Anda tahu terminal Beratang kan tengah kota Surabaya. Itu di tengah-tengah hmm. perumahan. Jadi itu tanah di perumahan dibeli oleh kakak saya 500 meter persegi, lalu dibangun 3 lantai. Bangunannya besar, sangat kokoh gitu bangunannya. Terus saya berperan untuk bikin kurikulumnya. Pak Sarif berperan untuk memimpin memimpin eh, pesantrennya. Kakak satu lagi yang punya pesantren di Bangil itu beliau yang menyumbangkan tanah dan gedungnya. Jadi ini memang kolaborasi kami bertiga untuk mewujudkan eh, ya impian lembaga sosial ini. Jadi sangat boleh menjenguk, sangat rileks Bu Bapak Ibu di sana ya. Hmm. Ya, bahkan saking bolehnya itu pesantrennya itu nggak pakai pintu tinggi yang tergembok, tidak bisa diakses dari orang luar itu enggak. Orang Ya. lewat sangat kelihatan, apa ya, kelasnya, ruangannya Ya. kelihatan. Dan kayaknya tiap tiap sore ada ngaji anak dari luar Pak Sarif ya. Ya, ada TPQ yang anak-anak luar boleh ngaji di situ. Ya, jadi tiap sore itu ada TPQ-nya di mana kalau itu laki-laki perempuan Pak ya. Ya, Itu mengirimkan untuk kiroati kalau saya nggak salah metode hmm. baca Qurannya. Nah itu jadi pesantren perkotaan Bapak Ibu sangat sangat fleksibel, sangat rileks itu. Bahkan anu Pak Faiz, ini di tempat kami awalnya itu kan melarang santri bawa handphone ya. Nah, sekarang ini justru kita perbolehkan karena kita melatih bareng-bareng bagaimana santri-santri itu jadi subjek gadget, bukan jadi objek gadget. Hmm. Maka salah satu gurunya itu melatih anak-anak untuk bikin desain kreatif atau konten kreator, kayak konten kreatif, misalnya bikin flyer, bikin gambar, bahkan sampai bikin video-video Ya. AI itu. Itu ada gurunya sudah ready. Nah, anak-anak seneng. Jadi HP anak-anak santri tidak hanya untuk game atau video call dengan orang tuanya, tidak. Anda nanti bisa merasakan sendiri, mungkin 2-3 bulan mereka menghasilkan
karya gambar lah minimal, gambar atau video ringan yang dibantu Ya. oleh AI gitu. Itu. Yes. Makan berapa kali Pak Sarif? Oke, untuk makan 3 kali, Bapak Ibu. Masak sendiri atau eh, dimasakin? eh, Makan disiapin, jadi fasilitas yang ada di tempat kita itu Bapak Is, makan 3 kali sehari itu yang masak ada juru masak sendiri, ya. Jadi anak-anak itu tinggal makan, terus kemudian piringnya dicuci sendiri piringnya. Terus Hmm. kemudian kalau untuk laundry kita ada tukang laundrynya sendiri dan itu gratis. Di tempat Oh, pondok itu ada tukang laundrynya. Jadi kurangnya apa anak-anak tuh? termasuk maaf celana dalamnya, handuknya itu dicucikan oleh laundry dan itu gratis ya. Jadi anak-anak kita siapkan waktu mereka itu untuk betul-betul belajar, betul-betul mempraktekkan hoops tanpa Ya. dibebani urusan kecil-kecil seperti maaf umbah-umbah ya, cuci-cuci gitu, terus kemudian masak gitu, enggak. Itu ada tim sendiri untuk anak-anak kita. Ya. Ya, ya, Nah, ya. itu termasuk juga ini kemarin Pak Faiz waktu pertemuan dengan guru itu sangat membekas sekali Pak Faiz. Jadi Pak Faiz menjelaskan bahwa ini pesantren-pesantren untuk performan atau pesantren untuk tirakat gitu kan. Ada pertanyaan menarik itu Pak Faiz itu kemarin itu. Kalau pesantrennya pesantren tirakat, maka ya santrinya harus kurang tidur, kurang makan kan gitu. Terus kemudian banyakin zikir kan gitu ya. Nah, tapi di ASA ini enggak. Ini ASA ini pesantrennya pesantren performance. Artinya istirahatnya cukup, makannya juga cukup, dan belajarnya cukup. Ya, ibadahnya juga proporsional untuk anak-anak gitu. Jadi tidak terus kemudian harus puasa, harus bangun malam, dikir, melean gitu, sampai kuru-kuru dan apa wajahnya itu layu karena kurang tidur tidak. Tapi benar-benar cukup istirahat. Bahkan kemarin Pak Faiz ngasih masukan ke tim guru itu kan siang itu harus ada waktu untuk tidur. Ya, tidur sebentar untuk memulihkan kondisi supaya sore, maghrib, isya itu bisa beraktivitas secara normal. Gitu. Itu luar biasa masukannya. Ya, koilulah tidurnya bener, Pak. Masya Hmm. Allah luar biasa, keren, Pak. Bapak Ibu sekali lagi, kalau Anda mau mengirimkan anak atau memindahkan anak, Anda perlu survei dulu ya. Survei Hmm. dulu, wawancara dulu dengan Pak Sarif untuk menyamakan ekspektasi. Ya, jangan sampai ekspektasinya Pak Sarif A, Anda B. Anda buat ekspektasi B, ternyata A. Gitu ya, supaya jelas ini seperti apa, diajari apa saja, aktivitasnya apa saja, seperti apa fasilitasnya, itu ya. Kalau untuk ukuran pesantren ya Bapak Ibu ini lumayan bagus sih. Ya tadi itu makannya 3 kali sehari dimasakkan. Nyuci nggak perlu ikut nyuci, ada yang nyuci. Kemudian paling anak-anak itu diminta nyuci piring sendiri. Kemudian masak juga nggak perlu masak. Kita semua yang handle. Supaya anak-anak waktunya lebih banyak ya untuk belajar, untuk menggembleng dirinya, fisiknya, eh, psikologisnya, emosinya, intelektualitasnya, hubungan sosialnya, spiritualitasnya, kita pengen di situ. Cuman ya tadi, ini adalah angkatan pertama, perdana Bapak Ibu, tentunya belum sempurna ya. Kita tadi makanya akreditasinya apa Pak? Akreditasinya masih B. Jadi kalau Anda berharap akademisnya kayak sekolah unggulan gitu, enggak. Kita akademisnya itu gurunya datang ke situ, enggak bukan sekolah yang di sekolah besar begitu, enggak. Gurunya kayak kayak homeschooling ya kalau untuk urusan pendidikan apa akademisnya. Eh, Seperti itu lokasinya di tengah kota gitu ya, jadi agak rileks. Kadang-kadang anak-anak diajak jalan-jalan ke mana kebun bibit itu, Anda tahu kebun bibit di Surabaya untuk apa? Untuk refreshing, Mbak ya. Kemudian renangnya pun dibawa ke Kodam. Kolam renangnya Kodam di Surabaya. Nah, itu apa namanya? Seperti itu, Bapak Ibu. Kadang-kadang dia jalan-jalan. Terus ya gimana tengah-tengah kota kayak kayak pesantren saya dulu tengah kota, Bapak Ibu. Saya dulu di SMA itu ikut di pesantrennya kakek saya.
di Penele. Penele depannya Siola sama Tunjungan, Anda bisa bayangin. Itu tinggal jalan kaki ke Siola. Saya dikit Tunjungan. Itu di tengah kota. Jadi kita sangat sangat fleksibel gitu ya. Tapi ya enaknya jadi nggak kaget. Banyak santri di pesantren yang mungkin sangat ketat. Begitu keluar dari pesantren ya jadinya kaget-kaget gitu ya. Sementara kalau udah biasa di kota itu ya keluar dari pesantren ya bisa beradaptasi dengan baik karena memang pesantrennya itu udah menyatu dengan penduduk sekitar gitu ya. Nah itu sebelum survei bisa lihat web atau sosmednya, Pak. Ada webnya, Pak Mas Arief, sosmednya ada. Ya, soal Madinah. Pak, apakah masih cari karyawan? Saya ada kelas pendidikan S1 laki-laki agama Islam bisa baca Quran selama ini merawat kedua orang tuanya. Sakit sampai tidak sempat cari kerja di luar saat ini kedua orang sudah meninggal dunia. Bu Ririn dari coba hubungi Pak Sarif ya Bu. Coba hubungi Pak Sarif kalau memang ada orang yang mau jadi karyawan ya. Yang mau support mungkin Bapak Ibu mungkin juga silahkan di Al-Madinah. Apakah menerima pindahan siswa SMA kelas 2 Pak Sarif? Mic-nya Pak Sarif lagi belum dinyalakan. Mute. Oke, jadi untuk pindahan SMP kelas 8, SMP kelas 9, ataupun SMA kelas 11, 12, atau kelas 2, kelas 3 bisa, ya. Jadi pastikan sekolah asal itu tidak keberatan untuk anaknya pindah. Nanti akan kita buatkan surat kesediaan menerima siswa tersebut dari sekolah kami dan dari pengantar itu nanti diurus oleh sekolah asal, nanti dapat pengantar dan seterusnya, nanti kita urus selanjutnya. Kemudian ini ada pertanyaan, kitabnya dipakai kitab apa? Untuk kitab metode belajar kitab kuning, kitabnya pakai Al-Miftah. Itu ada berapa 6 jilid kalau nggak salah ya Al-Miftah itu. Terus kemudian nanti untuk kajian fikihnya fikih dasar, takrib itu. Kemudian kalau akhlaknya itu ta'lim muta'alim standar banget. Pokoknya sebagai santri, sebagai murid mereka punya akhlak seperti apa kepada gurunya, kepada temannya, kepada orang tuanya ya. Terus kemudian juga ada akhlakul banin itu kitab akhlak yang sangat dasar bagaimana akhlak anak kepada orang tua, kepada orang yang usianya lebih tua dan seterusnya. Kemudian untuk nahunya juga standar ya, jurmiyah, sorofnya itu tasrif itu dipelajari di sini tapi tidak seperti salaf ya, salaf yang harus detil gitu tidak, tapi paling tidak untuk pengantar kitab-kitab ringan insya Allah anak-anak bisa ya, apalagi metodologi baca kitabnya dipelajari serius ya. Ada kitab yang kalau kalau nggak salah ada 6 jilid untuk kitab metodologi baca kitab kuning. Kemudian tadi ada pertanyaan Pak Faiz untuk ya sementara laki-laki memang yang bisa kita terima. Oke, ini apa ada program tahfidnya? Kalau Ananda atau santri itu punya bakat tahfidz. Kebetulan di tempat kami ada 3 hafidz dan hafidho. Ya, 2 ustadzah itu hafidhul Quran, hamilul Quran, dan 1 ustadz itu juga hamilul Quran. Kebetulan sanadnya sama Arwaniyah Kudus. Jadi untuk santri yang punya talenta menghafal Quran ini sangat pas. Ya, sangat pas karena 3 guru kami bahkan salah satunya punya sanad kiroat asroh. Jadi bisa membaca 10 gaya bacaan Al-Quran dengan hafalan. Ya. Itu tepat sekali. Dan itu dan itu putrinya Pak Sarif. Oh iya, iya. Lulusan Ah, Al-Azhar juga Bapak Ibu, putrinya Pak ya. Sarif ini. Yang putra juga juga putranya Pak Sarif ya Pak ya. Putra sama putri Pak Sarif ya. Iya, putra sama putri. Ya, Ya. dua putra putrinya Pak Sarif ini hafal Quran Bapak Ibu, hafid Quran. Yang perempuan malah baru lulus dari Al-Azhar.
Kairo, sekarang nomor S3 di UIN Surabaya. Jadi kalau ingin tahfidz juga 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 bisa ya untuk Hmm. apa menambah hafalan atau mentasbih bacaannya ke putra-putrinya Pak Sarif ini. Asrama hanya laki-laki ya, Bu. Iya, Ini laki pesantren hanya laki. untuk laki-laki. Surabaya alamatnya mana? Pak Sarif Di mungkin dikasih kontak lengkap dan nomor WA-nya Pak Sarif ya. Paling Oke. enak biar bisa apa? Menghubungi langsung. Sekali lagi ya Bapak Ibu, silakan hubungi langsung Pak Sarif selaku pengasuhnya. Dan rumah Pak Sarif ini sampingnya pesantrennya Bapak Ibu. Dempetan. Jadi sudah rumah beliau di sampingnya pesantren itu. Samping persis. Perempuan nggak bisa Bu, karena cuma laki-laki. Pak Faiz buat cewek dong. Ya cewek ada lagi Bu. Kami di Bangil ada khusus untuk perempuan. Gratis juga. Cuman ini lebih tradisional. Belum ada kurikulum HUPS-nya. Kalau khusus perempuan ada di Bangil, tapi ini udah penuh. Jadi kalau mau nambah itu harus harus nambah bangunan apa Ibu. Teman-teman yang mau donasi boleh. Ini kemarin kita habis renovasi dua-duanya. Yang perempuan itu di Bangil, Pasuruan. Yang laki-laki di Surabaya. Dan itu kita baru dapat donasi kemarin untuk renovasi. Tapi ya belum tuntas renovasinya. Karena kalau yang di Mangil itu untuk perempuan udah ada 50 orang. Nah, itu kalau mau nambah lagi harus nambah apa? Nambah bangunan Bapak Ibu ya. Nah, itu masih perlu renovasi lagi. Kalau teman-teman ada yang mau nyumbang, boleh. Hmm. Yuk, silakan donasi ke kami ya. Ya. Cuman kalau yang di Batam Binangun hanya untuk laki-laki, Bu. Itu Bapak Ibu, Pak Sarif, Batang Binangun 9 nomor 2527 Surabaya di tengah-tengah kota Surabaya itu dan itu nomor HP beliau silakan Anda hubungi beliau ya. Sekali lagi saran saya bagi yang tertarik, bagi yang ada merekomendasikan seseorang survei dulu Bu. Boleh boleh datang ke tempatnya, boleh video call dengan Pak Sarif mungkin cari waktu yang pas. Nanti Pak Sarif akan ditunjukkan seperti apa fasilitasnya, seperti apa programnya ya. Supaya ekspektasinya sama, harapannya match. Oke, teman-teman ada pertanyaan lain lagi? Terima kasih banyak sama-sama Bu Yuli. Ada yang belum jawab. Oke, jadi kalau mau survei 24 jam Bu ya, Pak Monggo bisa datang ke Surabaya. Dan kenapa kami bilang 24 jam? Karena memang pesantrennya nggak digembok gitu loh. Nggak digembok. Dan ada full timer di situ, tidurnya juga di depan. Jadi ada tempat peristirahatannya juga bagi yang luar kota. Misalnya saya mau ngelihat denyut nadinya pesantren di malam hari. Boleh nggak saya nginep? Boleh. Bahkan kemarin ada wali santri, Pak Faiz, itu sampai nginep 3 malam untuk memastikan Hmm. anaknya aman, gitu, anaknya nyaman. Ya, Bahkan kalau nggak nyaman, ya. orang tuanya bilang begini, kalau nggak nyaman Pak Sarif, saya mohon izin anak saya bawa lagi. Oh, enggak apa-apa Pak. Setelah 3 malam anaknya nyaman gitu. Karena biasanya kalau Hmm. nyaman bagi anak itu pertama soal fasilitas kamar mandinya Pak Faiz. Kamar mandinya Hmm. bersih apa kotor, jorok apa gimana gitu ya. Tadi kata Pak Faiz bersih, rapih, wangi gitu, kempro dan seterusnya. Ternyata enggak, ini kemarin barusan direnov kamar mandinya jos, tidak pakai bak mandi tapi pakai shower. Jadi Wih, keren ya. sengaja nggak kita kita hilangkan bak mandi karena seringkali kalau pesantren jarang nguras, jarang mau nguras itu. Jadi pakai shower aja lebih aman dan menghindari jentik-jentik nyamuk gitu ya. Nih kamar mandinya Pak Ibu. Baru Ya, kita renovasi nih. Ini itu. pintunya baru, terus kemudian ya ini fresh, baru kita renovasi kemarin. Juga Ah, partisipasinya dari kawan-kawan shifter juga kayaknya. ya. Itu. Oke. Kemudian ada yang tanya Bapak Is itu Ya. apa bahwa gimana anak saya kok kena bully gitu.
apakah di tempat yang baru nanti itu juga Ada ada pembulian di pesantren ya. biasa bully gitu. Iya Bapak Ibu, saya paham sekali. Nah, anak saya kebetulan tiga-tiganya mondok, ya. Hal yang paling dikhawatirkan oleh orang tua pada anaknya yang mondok itu adalah bully. Jujur sama, kekhawatiran kita sama. Maka dari itu saya untuk memastikan bahwa di tempat kami itu tidak ada tradisi atau kultur bully, maka kita betul-betul awasi gitu. Sampai-sampai itu ibaratnya itu pelanggaran berat bully itu, karena bisa menjatuhkan mental mereka dan merusak kenyamanan mereka gitu. Misalnya bully-bully kecil itu misalnya body ya pendek, keceng gitu gitu. Bahasa-bahasa gitu kita netralisir gitu supaya tidak terungkap gitu loh. Ya. Termasuk yang seringkali adalah bully orang tua. Orang tuanya namanya diplesetin, Hasim, Hashim gitu ya. Itu itu nama panggilan orang tua. Itu anak itu nggak nyaman. Terus kemudian tindasan fisik, kekerasan fisik, ceples kepalanya, tonjok badannya dan seterusnya. Itu sangat kami perhatikan, sangat kami wanti-wanti. Dan hampir tiap hari ya di awal-awal santri masuk itu kami tekankan betul, jangan bully, jangan main kekerasan fisik gitu loh. Nah, kalau Anda mau melatih mental adik-adik Anda jangan dengan cara itu, cara yang lain aja, yang lebih elegan gitu supaya mental mereka eh, tidak down di awal. Dan nanti kalau udah kuat ya eh, bisa kita latih dengan cara cara yang lain yang lebih elegan. Jangan sampai merusak kenyamanan anak-anak santri. Itu insya Allah Ya. kami jamin Bapak Ibu di tempat kami tidak ada bully yang betul-betul mengganggu kenyamanan anak, kenyamanan santri. Ya, ini ada Ya. ya sebetulnya di tempat kami ada salah satu dalam tanda petik anak mama gitu. Manja betul. Tapi kemudian ketika dia ada di sini ngelihat kakak-kakaknya itu ngemong gitu, nyaman akhirnya dan betah gitu, betah. Ya. Alhamdulillah Jadi betul. ada yang tanya berapa kuotanya. Kuotanya 40 dan masih ada 15. Jadi Ya, masih cukup untuk 25 orang Bapak ya, Bapak Ibu ya. betul, Kenapa kok masih sedikit Pak? Ya karena baru selesai renovasi baru kita buka ini. betul, betul. Baru selesai renovasi baru kita buka pendaftaran. Barusan aja renovasinya aja masih belum apa selesai beneran itu kemarin. Saya lihat masih ada apa sisa-sisa bekas renovasi. Jadi ini memang benar-benar fresh ya Pak Ibu, baru baru banget gitu ya. Makanya baru 15 orang santrinya dan saya kira sedikit malah bagus ya. Jadi apa perhatian itu semi privat nanti dengan temen dengan anak-anak ini sampai bisa menampung maksimal 40 santri. Jadi masih kita buka Bapak Ibu pendaftarannya. Hmm. Keren Pak Faiz ada pesantren di tengah kota Surabaya gratis dan para guru-gurunya keren. Alhamdulillah. Amin. Mohon doanya Bu Maimoy ya. Mohon doanya, mohon supportnya Bu. Berarti harus beli HP apa untuk mondok di situ? Nggak harus beli HP. Kalau ada HP Dah. boleh dibawa, nggak ada HP ya nggak apa-apa juga, Bapak Ibu. Hmm. Jadi nggak harus punya HP. Pesertanya apa aja Pak? Nggak ada Bu, Bu Sugiyarti. Pokoknya daftar aja. Syaratnya SMP sama SMA dan laki-laki. Ya, Umur berapapun asal umur SMP sama SMA, Bapak Ibu ya. Nggak harus masuk kelas 1. Bisa masuknya kelas 2, kelas 3, boleh. SMP ya. dan SMA. Ya. Santri-santri diajarin chef nih Pak Faiz luar biasa, Masya Allah. Insya Allah, ya Bu. Nanti bisa belajar chef nanti. Di situ juga ada apa chef house-nya. Jadi ada satu ruangan untuk terapi. Jadi kalau Anda mau terapi chef di situ itu ruangannya VIP Bu. Ada karpetnya, ada kursi yang reclining bisa untuk tidur gitu. Kemudian ada wallpapernya. Jadi memang untuk terapi chef di situ. Jadi boleh kalau mau terapi chef di situ ya. Saya kira begitu Bapak Ibu. Cukup ya. Silahkan bagi teman-teman yang mungkin punya anak, punya ponakan, atau
ada anaknya teman, atau Anda mau sosialisasikan ini ke eh, sekitar Anda, khususnya yang tidak mampu, kami persilahkan ya. Dan sekali lagi ya Bapak Ibu, supaya lebih mantap, Anda perlu survei. Boleh datang langsung ke Surabaya, boleh video call dengan Pak Sarif untuk menunjukkan situasinya. Pokoknya pastikan Anda tahu dulu situasinya sebelum Anda kirim anak atau memindahkan anak ke sini, gitu ya. Itu nomor teleponnya Pak Sarif sudah ditampilkan. Silakan Anda save dulu nomornya Pak Sarif. Mau support juga juga boleh ya Bapak Ibu. Kita juga renovasinya belum tuntas, jadi kalau Anda mau support untuk bantu renovasi boleh. Atau mungkin bantu makannya silahkan, karena ini gratis ya. Ini katanya free. Sekolahnya gratis, tempatnya gratis, laundrynya gratis, semuanya. Ya. Ini Oh ya itu butuh ada support pertanyaan aja. bagus itu Bapak Is. Ya Jika Pak. anak sudah kelas 2 SMA, di situ meneruskan kelas 2 SMA, iya. Atau mengulang jadi kelas 1 tidak. Jadi kalau anaknya kelas 2 SMA, sekarang naik kelas 2 SMA, di sini juga kelas 2 SMA. Termasuk juga loncat, misalnya SMA, di sini kan aliyah. Itu bisa. Di sana SMP negeri, di sini sanawiyah, bisa. Itu. Ya, Dan kurikulum tidak depak lah mengulang. Ibu ya. Tidak mengulang dan sekolahnya santai ya. Ya. Karena kita tidak terlalu menekan akademis, terus terang saja ya. Secara akademis itu nggak di sekolah bangunan sekolah besar gitu enggak, tapi gurunya kita bawa ke situ. Jadi kayak kayak semi homeschooling akhirnya apa itu sekolahnya. Itu pun cuma 3 jam sehari. Jadi kita untuk urusan akademisnya yang ikut depak itu cukup cukup rileks lah, cukup santai. Gitu Bapak Ibu. Ya Allah bagus banget kurikulum dan lain-lain berkah semuanya. Amin amin. Terima kasih Bu. Insya Allah saya survei Pak, anak saya kelas 9 bisa dibantu nggih Pak. Ini saya dengan Bu Iva Sidoarjo. Silakan, silakan Bu. Silakan Bu. Langsung hubungi Pak Sarif ya Bu. Pak Sarif, anak saya masih 7 tahun, pengen sekali mondok di sini. Saya tak survei untuk persiapan. Ye, silakan, silakan. Begitu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Ini ada rekamannya. Kalau mau Anda bagikan nanti silahkan ya. Terima kasih. Saya kira cukup Pak Sarif. Mungkin Siap, ada oke. kalimat terakhir dari Pak Sarif. Ya, kami sangat berharap mudah-mudahan program ini betul-betul memberi manfaat untuk putra-putri Bapak Ibu ya yang ingin melanjutkan studi di sini, yaitu ASA yang mengasah 7 dimensi kecerdasan manusia, dan mudah-mudahan lulusan dari sini punya bekal kemampuan untuk cerdas secara spiritual, emosional, intelektual, sosial, fisik, maupun estetika. Dan harapan kami akan lahir generasi-generasi emas, punya kemampuan leadership yang baik, dan punya mentalitas logos, loving God, pleasing others, dan self-improvement. Itu Bapak Is. Terima kasih Pak Sarif. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.